Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه نوينا كما نوى سلفنا الصالح. Tadi malam sudah kita bahas ya, jika kita berpuasa lalu menjelang subuh taib kita ragu apakah sudah masuk waktu subuh, yakni sudah terbit fajar atau belum. Dalam keadaan seperti itu maka kita masih diperbolehkan makan dan minum dan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan kepada orang yang berpuasa. Namun jika kemudian kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa dalam keadaan ragu itu, taib, lalu tabayyana lana annana nukhti, nampak bagi kita bahwa ijtihad kita itu keliru. Kita nyangka masih belum adzan subuh, ternyata sudah adzan subuh, kita sudah makan, maka puasa kita batal dan kita wajib mengqadha, mengganti. Taib, namun bedanya yang dalam keadaan seperti ini tidak dosa karena dia makan dan minum bil ijtihad. Apa ijtihadnya? Nah, dengan zon bahwa subuh masih belum masuk. Jadi yang membuatnya tidak dosa ilmu. Yang membuatnya tidak dosa ilmu. Demikian juga jika ada orang sudah masuk, apakah dia sudah masuk waktu maghrib atau belum, maka dia itu diharamkan untuk makan dan minum karena al aslu baqaun nahar. Asal dalam keadaan seperti ini, contoh yang kedua ini adalah tetapnya siang. Jadi mun ragu masuk maghrib apa tidak, maka enggak boleh, tidak boleh makan dan minum ila an tahaqqaqa annahu qad ghabatis syamsu, sungguhnya sudah terbenam matahari. Taib. Nah, berkenaan dengan orang yang keliru dalam menentukan, diijtihadkan sama dia bahwa belum masuk waktu subuh, dia makan, dia minum, ternyata sudah subuh. Nah, yang seperti ini ya kawan tidak dosa dan tidak masalah makan dan minum seperti yang barusan saya terangkan. Dalam keadaan seperti ini tidak masalah makan dan minum. Yang tidak memperbolehkan hanya satu imam, yaitu Imam Malik bin Anas. Taib. Dalil jumhur ya ikhwan jelas. Allah Ta'ala berfirman, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Jadi kita itu tidak diperbolehkan makan dan minum hatta yatabayyana, sehingga nampak lakum bagi kalian al khaytul abyad minal khaytil aswad, benang putih daripada benang hitam. Artinya sehingga tampak oleh kita fajar shadiq, yakni ya kalau masih remang-remang, masih syak apakah sudah muncul terbit fajar shadiq atau tidak, maka dalam keadaan seperti ini boleh kita masih makan dan minum. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun ya ikhwan,
sudah diterangkan ya, bahwa dalam keadaan syak itu kita lebih baik tidak makan dan tidak minum. Ya, meskipun boleh makan dan minum, namun Al-Imamul Mawardi mengatakan lebih baik tidak makan dan minum. Nah, kalau kemudian sekali lagi tabayyana lana anna ijtihadana khata'un, nampak bagi kita bahwa ijtihad kita keliru, baik berijtihad sudah belum masuk waktu subuh ataukah berijtihad sudah terbenam matahari lalu kemudian keliru, maka kita wajib qadha. Baik. Sekarang kita akan membaca dalil-dalil yang dipakai oleh jumhur ulama yang menyatakan wajib qadha ya. Ada yang bilang tidak wajib qadha dalam keadaan salah seperti yang kita contohkan barusan ini. Ada yang bilang tidak wajib qadha, yaitu Ishaq ibnu Rahuweh dan Al-Imam Daud Al-Zahiri. Beliau berdua mengatakan adamul ijab, yakni adamu ijabil qadha, tidak wajib qadha. Berikutnya wastadallu, dan mereka yakni jumhur ulama berdalil bima rawahul Baihaqi, dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu su'ila, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, annahu ay anna nabiyya, kalian kasih ya, karena kalau tidak dikasih saya khawatir kalian itu keliru, annahu disangkanya Ibnu Mas'ud, annahu bahwa sungguhnya Rasulullah ditanya antajulin, tentang seorang tasahhara yang sahur, wa huwa yara, dia memandang, anna alaihi laila, bahwa sungguhnya atasnya malam, yakni dia menyangka bahwa masih malam dan masih belum masuk waktu subuh. Wa qad tala'al fajru, sedangkan fajar sudah terbit. Ternyata sudah sahur, dia menyangka masih belum subuh, ternyata sudah subuh. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, man akala min awalin nahari. Ini ya, nggak ketemu siapa yang mengatakan, apakah Rasulullah, apakah Abdullah bin Mas'ud. Tolong nanti dicari ya, Mubarak ya, Mubarak. Annahu su'ila, man al-mas'ul ini man, hal Abdullah bin Mas'ud atau ar-Rasul. Ya, cari di Sunan Al-Baihaqi, mawjud hina ya walad, Sunan Al-Baihaqi fi maktabatina mawjud. Faqala, lalu bersabda Rasulullah, anggap sudah Rasulullah dulu ya, kalau keliru nanti kita rubah. Man akala, siapa yang makan min awalin nahar, di pertama siang, falyakul min akhirihi, maka hendaklah ia makan dari akhirnya, wa ma'nahu, dan maknanya adalah faqad aftarah, maka sungguh dia telah berbuka. Warawal Baihaqi, dan meriwayatkan siapa Imamul Baihaqi, maknahu, kepada maknanya, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Artinya Al-Imamul Baihaqi juga meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis ini, tapi bukan dari Abdullah bin Mas'ud, namun dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Warawal Al-Bukhari an Asma'a binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, dan meriwayatkan siapa Imam Al-Bukhari dari Sayyidatuna Asma. Sayyidatuna Asma kakaknya Sayyidatuna Aisyah ya. Beliaulah yang dijuluki oleh Nabi SAW dengan julukan Zatun Nitaqain, pemilik dua sabuk ya, Zatun Nitaqain. Kenapa disebut Zatun Nitaqain? Karena ini Asma cerdas sekali ya ikhwan. Ya, mudah-mudahan kalian diberi jodoh oleh Allah seperti Sayyidatuna Asma, amin. Yang salehah, cerdas, yang berkontribusi positif kepada syariat, kepada Islam. Ini Sayyidatuna Asma, ketika Nabi SAW mau berhijrah ke Madinah, beliau itu tidak langsung ke Madinah. Beliau tidak langsung ke Madinah, namun masih bermalam 3 hari di mana?
Di gua Hira, gua Sur. Gua Hira itu tempat Nabi pertama kali menerima wahyu. Gua Sur. Baik, alhamdulillah. Ana rohna gua Sur. Ya, mungkin salah samarat. Ya, kadzalik gua Hira. Ala kulli hal ya ikhwan, Nabi masih bermalam di gua Hira, gua Sur tersebut 3 malam. Oke, ini intermezzo saja, keluar dari persoalan yang kita bahas pagi ini. Kira-kira kenapa Nabi SAW itu kok masih bermalam di Gua Sur? Kok nggak langsung ke Madinah saja? Kan bahaya ini. Nabi sedang dicari oleh orang kafir Quraisy. Baik ya kawan, kalau masih bermalam bahaya ini. Kira-kira kenapa? Ayah Hashim, kok nggak langsung ke Madinah? Ufa. Ini kharijun an bahtina ya, keluar dari pembahasan kita. Mubarak. Ayah Fauzi, ya Mauzun, Fauzi wa Mauzi. Qul ya Mauzi, Mauzi wa Fauzi.